Oke, baik Bapak Ibu, para guru-guru hebat. Sekarang saya akan coba menjelaskan terkait dengan aplikasi yang saya coba formulasikan. Sebenarnya di internet, Bapak Ibu, kalau searching di Google itu pasti akan menemukan banyak aplikasi-aplikasi berbasis offline yang bisa Bapak Ibu gunakan uh, terkait dengan aturan atau perubahan format di regulasi SKP ini. Namun saya juga mencoba bagaimana supaya teman-teman guru di jabatan fungsional tertentu, kepala sekolah atau kepala madrasah, guru kelas atau guru BK itu bisa lebih simple, lebih mudah. Dan insya Allah format-format di dalam aplikasi ini saya pastikan sudah sesuai, baik yang format 2021 maupun format yang dari surat edaran BKN nomor 1 2022 terkait dengan formatnya. Tetapi sebelum saya jelaskan, tentu ini adalah produk uh, madrasah, makanya username di sini saya sengaja kasih madrasah hebat. Untuk passwordnya bermartabat. Kemudian kita login, ya berhasil. Nah, apabila salah passwordnya maka tentu ini tidak bisa diakses. Nah, setelah tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini saya sedikit akan juga menjelaskan, meluruskan sebenarnya bahwa idealnya sasaran kerja pegawai atau SKP itu direncanakan di awal tahun. Di awal tahun dan dinilai di akhir tahun. Ya, namun pada kebanyakan persepsi itu nanti ngurus SKP di akhir tahun, ya di periode. Padahal yang sebenarnya aturan atau tahapan SKP itu disusun di awal periode atau di awal tahun untuk menjadi rencana atau target dari pegawai tersebut. Nanti di akhir tahun atau di akhir periode akan dinilai, akan diverifikasi kesesuaian antara target dan realisasinya oleh tentunya atasan atau pejabat penilai. Nah, dengan momentum pemberlakuan atau perubahan regulasi ini tentu ini bisa kita perbaiki, kita terapkan sesuai aturannya. Nah, ini Bapak Ibu, ini di tampilan aplikasi ini Excel, cuma saya buat sesederhana mungkin. Pertama ada menu input data, kemudian ada menu target dan realisasi, kemudian ada menu perilaku pada penilaian perilaku kerja, kemudian ini menu untuk cetak. Jadi sebenarnya sesimpelnya teman-teman Bapak Ibu hanya bisa mengakses di 3 menu ini. Setelah di sini selesai, maka Bapak Ibu tinggal cetak. Segala yang Bapak Ibu input di data, di target tentu di awal tahun, kemudian realisasi nanti diisi di akhir tahun. Kemudian ditambah di akhir tahun ada penilaian perilaku dari atasan langsung. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu print out. Untuk di awal, Bapak Ibu hanya input data, kemudian target. Setelah itu Bapak Ibu bisa cetak sampul data PNS, rencana SKP. Sebenarnya ini sudah sesuai surat edaran itu sudah cukup sampai di sampul data PNS rencana. Kalau mau ditambah ini silahkan sesuai dengan Permen 8 2021. Ini saya sengaja tampilkan. Mestinya alurnya seperti itu, direncanakan, kemudian pihak atasan penilai itu mereview, ada juga istilah keterkaitan antara angka kredit dengan tugas uraian tugas fungsinya, kemudian diverifikasi kesesuaian antara uraian tugasnya dengan tugas pokok atasan langsungnya, kemudian terakhir ditetapkan. Ini di awal periode dibuat mestinya di Januari. Nah, nanti di Desember atau akhir periode itu baru disusun lagi atau dibuat lagi realisasi. Sebenarnya bukan dibuat, hanya tinggal mengisi kolom
target itu, sehingga nanti akan data-datanya akan masuk semua ke sini. Tinggal Bapak Ibu cetak capaian perilaku kerja, kinerja PNS plus integrasi. Nah, ini integrasi khusus untuk di periode 2021, di mana ini 2 periode, SKP 2000 SKP Januari 2020 Januari sampai Juni, dan Juni sampai Desember, sehingga harus diintegrasikan karena beda formulasi angkanya, sehingga harus dikonversi sehingga nanti mendapatkan nilai akhir yang ideal. Kemudian ini yang wajib di print out. Tetapi di 2022 nanti atau tahun ini tidak di print lagi, tidak dicetak lagi, tinggal ini. Oke Bapak Ibu, pertama kita akan lihat, jadi sekali lagi aplikasi ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru, baik kepala sekolah, kepala madrasah, guru kelas, guru mapel, guru bimbingan dan konseling, baik dari Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama, kita tentu memastikan sudah login dengan benar sehingga bisa diakses. Ini segala data yang ada di sini Bapak Ibu di tab sini ini sebenarnya hanya merefresh. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa mengakses. Ya, bisa mengakses, maksud saya tidak bisa mengotak-atik karena semua sudah terkunci. Jadi untuk lebih sederhananya Bapak Ibu hanya mengakses di sini. Pertama, input data. Ya tentu data pribadi Bapak Ibu, input, NIK, jabatan fungsional. Ini tinggal dipilih Bapak Ibu. Ya, tidak diketik, hanya dipilih. Karena pilihan ini akan berpengaruh ke jabatan. Secara otomatis jabatan itu akan menyesuaikan dengan pangkat yang dipilih. Umpamanya saya pilih pangkat pembina 4A, maka dia jabatan otomatis kelima. Jadi tidak perlu diketik karena sudah terkunci. Tinggal tugas pokoknya, apakah sebagai guru atau guru kelas atau kepala sekolah atau kepala madrasah. Ini kepala sekolah untuk dinas pendidikan, kepala madrasah untuk Kementerian Agama. Jadi umpamanya saya memilih guru mata pelajaran, nama unit kerjanya apa, sekolahnya, nama sekolahnya, terus pejabat penilai. Ya ini juga diisi, baik yang di Kanwil maupun yang di kabupaten. Kemudian atasan pejabat penilai juga diisi, dan kepala kantor atau kepala kantor wilayah. Nah, yang dipilih hanya ini Bapak Ibu, karena nanti akan berpengaruh ke sampul. Jadi ini ada, ya tentu kalau atasan penilai kita itu di kabupaten, Kementerian Agama kabupaten, berarti kita pilih kabupaten. Kalau atasan pejabat penilai kita itu di provinsi, kantor wilayah, maka kita pilih Kementerian Agama provinsi. Apa fungsinya ini? Ini akan berfungsi ke sampulnya nanti, itu akan secara otomatis akan berubah. Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau Bapak Ibu tadi memilih umpamanya kabupaten, Kementerian Agama kabupaten, maka di sampul nanti kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Nah, begitu juga dinas pendidikan. Kalau dipilih umpamanya kantor dinas pendidikan kabupaten, nah di sini ada 2 kabupaten, ada juga kota, maka di sampulnya nanti dinas pendidikan Kabupaten Baru. Kalau umpamanya bukan kabupaten daerahnya tapi kota, nah tentu di sini juga umpamanya Parepare, maka nanti disampulkan dinas pendidikan kota Parepare, kemudian akan berganti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, ini Bapak Ibu tidak perlu cukup input data di sini memilih. Kemudian yang selanjutnya periode penilaian. Ini juga, nah karena yang masih tertunggak, mungkin ada yang sampai Januari 2020 ini, SKP 2021 yang sistem 2 periode, maka saya masih ada pilihan di sini buat sengaja 2 pilihan. Kalau kita memilih periode 2 periode itu di 2021, maka yang kita harus selesaikan dulu memilih periode Juli. Itu dari Juli, artinya ini periode Juli Desember 2021. Kita pilih ini 2021. Kemudian sampai Desember periode kedua di 2021, karena kita harus selesaikan dulu di 2021 SKP kita. Kemudian tahunnya 2001. Nah, katakanlah saya baru seperti di sini tadi, Kementerian Agama Kabupaten Baru. Tanggal mulainya ya biasa tanggal 1 Juli 2021. Tanggal verifikasi setelah dibuat
Ya, setelah dibuat, diverifikasi kembali, itu tanggal penilaiannya ya tentu akhir periode. Ya, kebetulan Juli Desember, periodenya 2021 Desember. Ya, kemudian ditandatangani PNS, ya biasa setelah dinilai, ditandatangani diterima oleh PNS yang bersangkutan pertanggal 4 ini bisa lewat. Bahkan di aturan terbaru yang PP 30 atau Permenpan 8 2021 itu bisa sampai Februari. Kemudian ditandatangani ini karena ada masa sangga di sini dari atasan penilai, dari PNS yang dinilai terhadap nilai dari atasan penilai, itu ada diberi masa sangga kurang lebih 14 hari. Kemudian apabila tidak ada masa sangga, tidak ada sanggahan dari yang PNS yang dinilai, maka sudah ditandatangani oleh atasan pejabat penilai. Kemudian ini ada tambahan untuk penilai angka kredit yang ada di Kementerian atau di kabupaten kota, di Kementerian Agama atau tepatnya di kepegawaian, itu biasa ada pejabat penilaian. Untuk apa? Karena di SKP dengan format terbaru ini juga akan dihitung capaian angka kredit di akhir periode. Maka tentu dokumen persyaratan atau dokumen pendukung dari setiap sasaran kerja itu akan diverifikasi dan dicocokkan dengan sasarannya, dan akhirnya akan menjadi sebuah angka kredit di akhir tahun. Nah, saya hanya kasih contoh, katakanlah di sini kalau di Kabupaten Baru, katakanlah NIP-nya ini, ya Bapak Ibu. Nah, setelah ini selesai, data ini sudah kita isi, kita kembali ke menu. Selanjutnya kita masuk ke target. Katakanlah target ini kita menyusun SKP yang 2021 periode Juli Desember 2021. Ini kita buat ya. Ini tugas pokok Bapak Ibu itu akan otomatis kalau dia selaku tugas utamanya selaku tadi kepala madrasah, maka nanti akan berubah di sini. Ini kinerja utama atasan kepala madrasah, atau dalam hal ini Kasih Pendidikan Madrasah atau Kabid GTK. Kemudian ini uraian tugas pokok kepala madrasahnya. Ya, tugas pokok manajerial pengembangan supervisi ya. Nah, tetapi jika di sini diubah, di jabatan pokok diubah menjadi guru mata pelajaran, maka nanti di target relationship berubah. Karena ini guru, maka kinerja atasan utamanya dalam hal ini kepala madrasah, kepala sekolah itu seperti ini terpenuhi. Kemudian kinerja atau sasaran tugas pokoknya guru ini menyusun program pembelajaran, melaksanakan evaluasi, analisis, dan tindak lanjut. Nah, begitu juga guru bimbingan konseling umpamanya. Jika di sini dipilih guru bimbingan dan konseling, karena cukup berbeda juga tupoksi dengan guru mapel, maka nanti bahasanya di sini juga menyusun program pembimbingan melaksanakan. Nah, ini. Jadi ini tugas pokok tentu menjadi kewajiban setiap tahun. Kala ini prode, ya tentu di sini dipilih ya. Ini ada target minimal, jadi ini tetap 1, target maksimalnya 1. Kemudian kualitasnya ya tentu kita pakai target minimal dan target maksimal. Ini yang bedanya dengan format SKP terbaru. Ada target minimal, ada target maksimal. Kemudian begitu juga waktu. Karena ini kita menyusunnya periode kedua di 2021, maka hanya 6 bulan, Juli Desember. Makanya target minimal 5, target maksimal 6. Beda nanti di 2022. Di sini harus target maksimalnya 12. Ya, target minimalnya di bawah 12. Kemudian kualitasnya 1, karena 1 laporan penilaian kinerja. Kemudian target kualitasnya ya antara kita bisa memilih 100% atau di bawah. Kemudian waktunya, karena kita masih sekali lagi kita menyusun periode Juli Desember, maka 6 bulan. Kemudian tertimbangnya, karena ini tertimbang itu juga tertimbang itu ada 3 dengan istilah di aturan terbaru, tertimbang 1, 2, dan 3. Tertimbang 1 kurang lebih maknanya bahwa apabila kegiatan atau dokumen itu diperoleh di lingkup instansinya, di lingkup katakanlah di sekolah, berarti itu hanya tingkat sekolah, tingkat satuan pendidikan. Tapi apabila di luar satuan pendidikan antar daerah,
dalam skop dinasnya, maka itu tertimbang 2. Apabila antar katakanlah tingkat provinsi atau nasional atau tingkat internasional, itu tertimbang 3. Ini kurang lebih maknanya seperti itu menurut aturan regulasi yang terbaru. Nah, kemudian ada tugas tambahan atau kinerja tambahan. Ini juga kinerja tambahan, Bapak Ibu tinggal memilih. Nah, ini tinggal dipilih apa-apa yang menjadi target kita umpamanya di awal periode itu, diklat fungsional 30 sampai 80 JP dengan satu angka kredit. Ya, kemudian ada kegiatan ini, katakanlah saya pilih ini, saya targetkan di sampai 6 bulan ke depan di Januari, Juli, Desember ini akan mendapatkan atau mengikuti pelatihan dengan 30 sampai 80 JP. Kemudian ada K3S ya. Ini juga berbeda secara istilah. Kalau madrasah, kepala madrasah namanya K3M atau KKM. Tetapi kalau sekolah atau dinas pendidikan, kepala sekolah itu pokjanya KKS atau K3S. Begitu juga guru. Jadi mohon diperhatikan untuk memilih di sini. Kalau dia di madrasah sebagai guru, maka pilih kelompok kerja guru atau MGMP, MGBK. Ya. Maaf, maksud saya kepala sekolah. Kalau dia pemilik kepala sekolah di dinas pendidikan berarti ini K3S atau KKM. Kalau dia di Kementerian Agama berarti ini. Katakanlah karena ini guru, saya guru berarti saya memilih nih KKG, MGMP atau MGBK. Kemudian ya ini seminar. Ini sebenarnya saya batasi sampai 4 karena pada umumnya ini yang bisa dilaksanakan rata-rata. Namun kalaupun nanti ada tambahan, ini aplikasi bisa terus kami kembangkan. Ini juga PTK, penyusunan tindakan kelas, atau PTS kalau kepala sekolah. Katakanlah rencananya, kemudian ya pilih. Kalau direncanakan di sini maka pilih ya. Kemudian target kualitasnya, kuantitasnya minimal maksimal, kemudian kualitasnya minimal maksimal, kemudian waktunya ya lagi-lagi karena satu periode Juli Desember 6 bulan, maka maksimal 6 bulan. Bisa kurang, karena itu semakin kurang ya bisa kurang dari itu kalau bisa ditargetkan. Kemudian kuantitas nanti di capaiannya atau realisasinya. Kemudian masih data target, ini ada tugas yang menunjang atau tugas pendukung guru atau kepala sekolah. Ini bisa dipilih di sini. Ini ada anggota organisasi. Ya, kenapa saya bedakan anggota? Karena itu penghitungan angka kreditnya beda. Kalau dia anggota profesi itu hitungan angka kreditnya 0 hitungan angka kreditnya kalau tidak salah kalau dia ya hitungan angka kreditnya itu 0,75 kalau dia selaku anggota, sedangkan kalau pengurus 0,75. Ini sehingga dipilih ya. Kemudian membimbing ekstrakurikuler ya, ini kalau bisa ditargetkan, kalau tidak ya tidak usah ini dikosongkan, ini bisa dihapus ya. Oke, anggaplah kita sudah isi nih. Nah, ini ada di bawah, karena ini SKP yang kita susun ini masih 2021, di mana 2021 periode dan sekarang kita susun Juli Desember, sehingga harus kita input di sini SKP nilai prestasi kerja kita di periode Januari Juni 2021. Ya tinggal diketik di sini. Katakanlah nilai prestasi kerjanya katakanlah 88,19. Ini akan otomatis terkonversi atau terintegrasi dengan nilai SKP prodi kedua ini. Setelah itu, setelah terisi ini, nah, kita pindah ke perilaku. Anggaplah ini di akhir Desember untuk periode Juli Desember, kita tinggal minta nilai di atasan pejabat penilai sesuai dengan tentunya karena ini sudah Desember, itu sudah harus menggunakan format
Oke, selanjutnya setelah kita isi target dan realisasi untuk SKP 2021, nah di akhir Desember atau yang bulan lalu, atau yang bagi Bapak Ibu yang belum selesai SKP-nya 2021, ya tinggal minta nilai di atasan pejabat penilai. Dimana prosesnya tentu menggunakan skala penilaian sesuai dengan penjelasan PP 30 ini, atau yang diperjelas secara teknis oleh Permenpan 8 2021, di mana pemberian nilai ke pegawai itu sesuai dengan pangkat golongannya. Kalau di sini guru madya, maka level yang dipersyaratkan itu 4 sampai 5. Artinya ini level ideal untuk PNS pangkat atau jabatan guru madya. Apa bisa lebih dari 5? Boleh, boleh. Tetapi itu sebenarnya untuk pejabat atau guru utama, ya, guru madya. Guru madya ini golongan 4A, 4B, 4C, 4D, ke atas itu guru utama. Nah, ini akan berubah otomatis kalau di saat kita input data tadi di sini kita pilih katakanlah saya pangkat golongan 3D, maka akan berubah guru muda, dan di sini akan berubah guru muda, dan level yang dipersyaratkan itu antara 3 dan 4. Ya, kalau dikasih 2 di sini, umpamanya kita langsung ini bisa dihapus Bapak Ibu. Umpamanya 3, 4, 4, ya bisa 5. Kalau 2 bisa juga, tapi itu di ya di ambang batas, di bawah batas. Jadi sebisa mungkin antara 3 dan 4, walaupun harus ada 5 karena mungkin bagus. Dan ini ada keterangannya Bapak Ibu, memberi nilai-nilai tumbuh atas layanan, ya. Itu ada petunjuknya di Permenpan 8 2001 terkait dengan pemberian nilai perilaku kerja ini. Ini akan kita isi 3, ya, tentunya sesuai indikator. Lagi sesuai indikator perilakunya. Yang jelas ini hanya acuan level persyaratan sesuai pangkat jabatannya. Anggaplah ya, bisa di atas, yang penting tidak melampaui angka 7 karena level maksimal 7. Nah, ini juga kalau dia sebagai kepala madrasah, maka ini wajib kepemimpinan, nilai perilaku pemimpinan ada. Tapi kalau guru kelas, guru BK atau guru mapel, itu ini dikosongkan, dihapus. Ya. Nanti akan terjumlah dan dirata-ratakan dengan sendirinya. Oke, setelah selesai input data sudah, target dan realisasi untuk di akhir periode selesai, kemudian sudah ada nilai perilaku dari atasan pejabat penilai, selanjutnya kita tinggal cetak-cetak Bapak Ibu. Tinggal mencetak. Nah, untuk yang dipersyaratkan sesuai Permenpan 8 2021, ini semua. Bapak Ibu bisa buka, saya sudah sengaja tandai ini halaman-halaman format-format dan penghitungannya. Saya sengaja, ini bisa Bapak Ibu cek halaman berapa, baik menghitung, mengkonversi ketentuan-ketentuan termasuk format di halaman berapa. Ya, ini sudah sesuai. Jadi ini, tetapi terkait dengan format ini itu ada surat edaran dari BKN 2021 yang tertanggal 7 Januari 2022. Ini edarannya. Formatnya itu disederhanakan lagi Bapak Ibu. Kalau tadi formatnya ini semua satu periode, kemudian sesuai edaran ini, edaran BKN ini, itu formatnya ya paling tidak yang wajib ini rencana SKP, kemudian capaian kinerja, kemudian kinerja PNS. Kalau untuk 2021 Juli Desember ini integrasi tambah ini saja. Ya, kalaupun mau dicetak kinerja tidak apa-apa. Tapi untuk 2021 karena sudah satu periode, integrasi ini sudah tidak dicetak lagi. Oke, coba kita lihat Bapak Ibu. Jadi setelah ini diisi target, realisasi plus perilaku, tinggal Bapak Ibu klik ini untuk mencetak. Nah, kalau ada umpamanya ketidaksesuaian dengan contoh ini kayak begini ya, ini terpotong kelihatannya, ya Bapak Ibu bisa atur
dengan mencentang show margin ya. Ini ada otomatis atau biasa, karena ini tergantung dari settingan backstart dari printer masing-masing. Jadi umpamanya nih setelah dibuka tercantum seperti ini, berarti nanti di settingan backstartnya seperti ini, kita show margin, kemudian kita tinggal tarik sesuai dengan keinginan masing-masing. Ini kita cetak sudah sesuai data. Nah, ini akan berubah Juli Desember 2021 ini, karena untuk proyek kedua 2021. Nanti di 2022 karena sudah satu periode, nah mestinya kita sudah buat SKP untuk 2022. Sasaran di awal tahun 2022 ini atau per Januari itu sudah mesti kita buat. Nah, kalau kita buat Januari, berarti di sini harus dari Januari. Nanti kalau kita pilih Januari, maka di sampulnya itu akan tercatat Januari sampai 31 Desember. Nah, sorry karena kita belum rubah datanya. Nah, katakanlah di 2022, maka nanti di sampul itu dan format-format belakang akan menyesuaikan 1 Januari sampai, nah ini karena hanya satu periode untuk di 2022. Nah, karena kita dulu membuat untuk di 2021 periode kedua Juli Desember, maka kita pilih ini sampai 2021. Nah, ini format sampul. Setelah itu kita data PNS, Bapak Ibu bisa juga mencetak ini data PNS, data pejabat penilai, data atasan pejabat penilai, periode dan penilai angka kredit. Nah, kemudian yang penting ini rencana SKP-nya. Nah, ini yang penting. Nah, gimana kalau seperti ini Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan mengatur marginnya. Ya, yang ideal lah. Kalau ini kan tidak ideal karena ini terpotong ya. Terpotong dari format ini. Ya, katakanlah kalau disesuaikan nanti bisa kita atur ya, sehingga ini ya, mohon maaf untuk rencana ini kayaknya ada yang ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini sebenarnya opsional, bisa dicetak bisa tidak. Ini review untuk diverifikasi di kepegawaian. Nah ini mestinya Bapak Ibu ini kosong. Nah, gimana mensiasati kalau seperti ini ada kosong, mestinya ini hide sendiri, hide otomatis. Nah ini review di sini saya Nah, kita cukup aktifkan atau buka shift tab-nya. Aktifkan ini. Nah, kemudian kembali ke ini, maka akan tersembunyi. Jadi di saat kita frame preview itu tidak muncul lagi yang kosong itu. Coba kita lihat. Nah, ini tidak ada lagi kosong. Nah, sudah tersembunyi dengan otomatis. Kalau kita aktifkan tadi, jadi kalau frame preview-nya seperti itu ada yang masih kelihatan yang kolom atau tabel row-nya yang kosong, Bapak Ibu tinggal klik tab sheet-nya. Nah, ini kurang bagus ya, bisa kita atur dengan menarik margin backstart-nya ini, margin dari kertas ini sehingga ya ideal. Ya. Kemudian apalagi rencana, review, penetapan ya, ini juga. Nah, ini sudah ada semua. Kemudian nah di akhir periode capaian kerja ini dicetak juga. Ya. Kemudian perilaku. Nah, ini formatnya perilaku Bapak Ibu. Ya, tinggal cetak. Kemudian kinerja. Ini di sini sudah ada gabungan sasaran kerja pegawai dengan perilakunya. Dari mana sasaran kerja pegawai ini? Ya, sasaran kerja pegawai di 2021 periode Juli Desember. Terus perilakunya ini diuraikan. Nah, kemudian untuk integrasinya, nah integrasinya itu yang kita input tadi di ini, input data
waktu kita input data tadi, ini dia minta ini. Jadi kita input manual di sini nilai prestasi kerja atau apa namanya, capaian prestasi kerja kita di 2021 periode Januari Juni. Kita tinggal ketik di sini umpamanya 90,13, maka nanti akan masuk di ini integrasi ya, akan mengkonversi maksud saya ke angka konversi angka 120 sesuai dengan aturan terbaru. Karena kita input di sini tadi masih skala 100 SKP Januari Juni. Nah, nanti di saat di input di masuk ke integrasi ini, dia sudah membaca atau mengkalkulasi dengan sendirinya ke konversi skala 120. Nah, ini tadi Juli Desember ya, tentunya dari sini perilaku capaian ini. Kinerja PNS. Ini kinerja PNS 106,9 itu masuk ke integrasi 106,9. Kemudian dirata-ratakan menjadi ini 50%, ini 50% menjadi ini dengan predikat baik. Nah, inilah nilai prestasi kerja atau nilai penilaian kinerja PNS di 2021 dengan menggabungkan dua periode itu. Ya, dengan predikat baik. Kemudian terakhir pelaporan. Ini format pelaporan mulai dari data pejabat yang dinilai, pejabat penilai, atasan pejabat penilai, kemudian rekapnya, nilai SKP-nya, kemudian nilai perilakunya, nilai SKP plus perilaku, dan nilai kinerja. Dan termasuk angka kredit. Angka kredit ini dapat dari target kualitas kuantitas di awal, kemudian dihitung sesuai dengan perolehan angka kredit setiap target itu kali berapa kuantitas yang diperoleh di akhir periode sesuai dengan angka kredit masing-masing, baik tugas pokok ataupun baik kinerja tambahan atau tugas pokoknya. Kemudian ini formatnya, ini pejabat penilai kinerja, kemudian pegawai dinilai, dan atasan pejabat penilai kinerja. Ya, ada saya lupa terkait dengan perilaku kerja. Untuk perilaku kerja untuk penilaian kinerja ya, untuk penilaian kinerja itu bagi pegawai yang bagi instansi yang memberlakukan atau mempertimbangkan penilaian perilaku dari teman sejawat ya, itu penilaiannya SKP-nya itu 60%, sedangkan perilakunya 40% untuk mendapatkan nilai kinerjanya. Jadi kalau dia instansi tersebut mempertimbangkan atau memberlakukan sistem penilaian perilaku PNS sesuai dengan penilaian dari teman sejawat atau rekan kerja, maka untuk menghitungnya ini di sini 60 SKP 60, kemudian perilaku kerja 40. Sedangkan instansi yang tidak memberlakukan sistem penilaian perilaku, sistem penilaian dari teman sejawat, maka ini SKP-nya 70, perilakunya 30%. Ya, 70% diambil dari sini, kemudian 30% di sini. Kalau tidak mempertimbangkan. Dan kita rata-rata di Kementerian Agama ini belum memberlakukan atau belum mempertimbangkan penilaian perilaku kerja antar teman sejawat, tetapi hanya menggunakan penilaian dari atasan langsung, sehingga proporsi atau pembagiannya 70% SKP ditambah 30% perilaku kerja, sehingga mendapatkan nilai akhir atau nilai kinerja. Nilai kinerja ini predikatnya baik.
Nah, ini juga ada perubahan terkait dengan aturan regulasi terbaru, di mana skala penghitungan, coba kita lihat di Permen-Pan 8 itu 109. Sorry, Permen-Pan 8 109. Ini penghitungan nilai ini mohon maaf, bukan, (139). Skala penghitungan dari setiap komponen ini dijelaskan lupa di mana level perilaku kerja. Nah, ini nanti sangat baik itu kalau bukan ini ya, 110 sampai 120 plus ide baru. Jadi kategori baik sangat baik di sini itu persyaratannya cukup rumit. Ya, pertama harus mencapai di atas 110 atau 110 sampai 120 plus ide baru. Kalau dia pegawai mencapai 110 tapi tanpa ide baru, maka tetap nilai baik. Kemudian 90 sampai 109 itu baik. Kemudian 70 80 cukup. 70 50 sampai 60 kurang, di bawah 50 sangat kurang. Ini ketentuannya. Oke, baik Bu. Saya kira cukup untuk penjelasan saya terkait dengan aplikasi ini. Jadi sekali lagi aplikasi ini terus akan kami kembangkan sesuai dengan aturan atau regulasi terbaru. Silahkan Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi ini di deskripsi video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami untuk mengembangkan tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.